Jadi sahabat ini kita akan belajar dari pelajaran buku Rut bagian 2 dengan judul Naomi, Rut, dan Boas. Sahabat lalu, Naomi, Rut, dan Orpa. Orpa sudah berakhir ceritanya dan kita sambung dengan Naomi, Rut, dan Boas. Beberapa hal yang boleh kita dapat dari pelajaran yang pertama adalah bahwa masa depan bukan milik kita. Tidak ada gunanya kita berusaha mendahului maut. Karena seringkali kita berusaha mencari keselamatan dengan hikmat dan cara kita sendiri. Masa depan bukan milik kita, Tuhan yang tahu. Karenanya bagian kita adalah untuk menurut, teristimewa akan firman-Nya dan percaya. Masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu pasti. Kita perlu berpaut pada jalan kepada Bapa. Sebagaimana dinyatakan oleh kasih Orpa. Orpa mengasihi, Naomi mengasihi, tetapi tidak sepenuhnya. Karena dia tidak rela meninggalkan negerinya, orang tuanya, demi bersatu dengan bangsa yang baru dan Allah yang baru. Tetapi tidak demikian dengan Rut. Dia rela tinggalkan segalanya. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Dan penderitaan yang dialami adalah pelatihan agar kita semua menghasilkan buah kebenaran. Seringkali kalau kita menderita, kadang-kadang kita pikir, Tuhan sayang saya kah? Tidak ya? Melatih kita. Adakah kita bergantung kepadanya atau kepada hikmat diri sendiri? Dan nantikan Allah Bapa sebab Dia pasti bertindak. Sekarang mari kita masuk ke bagian 2 yang seluruhnya diambil dari Rut pasal 2. Kita buka Rut pasal 2 ayat 1. Rut pasal 2 ayat 1 berkata, Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya menyebutkan seorang yang kaya raya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya versi King James, dikatakan seorang yang berkuasa, yang kaya. A mighty man of wealth. Jadi Boas bukan hanya kaya, tapi juga berkuasa. Berkuasa dalam hal apa? Berkuasa dalam hal hukum, khususnya hukum Taurat. Itulah yang mengatur kehidupan orang Israel, yaitu hukum Taurat. Itu sebabnya Alkitab Targum menyatakan yang berikut ini. Saya baca langsung terjemahannya. Naomi mempunyai seorang kerabat dari suaminya, seorang yang kuat, berkuasa dalam hukum, mighty in the law, dari keluarga Elimelek, namanya Boas. Dan bila berkuasa dalam hukum, maka tentunya dia harus menguasai hukum. Dia harus mengerti hukum Taurat dan melakukannya, menghidupkannya. Dan kita akan lihat bukti-buktinya sebagaimana kita belajar. Apakah benar dia berkuasa dalam hukum? Nah, tentang Boas, Alkitab berkata dalam 1 Tawarik 2 ayat 10 dan 11. Dikatakan, dan Abinadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Jadi Boas berasal dari keturunan Yehuda. Maka dengan sendirinya Elimelek adalah keturunan Yehuda. Sebab Boas dan Elimelek adalah kerabat. Ayahnya Boas dalam ayat ini disebut Salma. Namun dalam Matius disebut Salmon. Matius 1 ayat 4 dan 5 berkata, Ram memperanakan Abinadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Boas adalah anak dari Salmon dan Rahab. Dan kita semua sudah tahu bahwa Rahab ini bukan orang Israel. Dia orang Kanaan. Dia adalah pelacur yang ada di kota Yeriko yang menyembunyikan dua mata-mata Israel di sotoh rumahnya. Dan tindakan Rahab dalam menyembunyikan dua mata-mata ini disebut tindakan iman. Makanya Paulus catat dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka.
karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dalam hukum Israel, orang bersundal hukumannya mati, dibakar. Alkitab berkata dalam Kejadian 38 ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Kemudian Imamat 21 ayat 9 berkata, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Karenanya, Rahab adalah gambaran dari kita orang berdosa yang harusnya mati. Karena bersundal sama dengan mati. Tapi Rahab percaya kepada Allah Bapa. Mari kita baca Yosua 2 ayat 8 sampai 13. Cukup panjang anak-anak, tapi ada baiknya ikut baca. Yosua 2 ayat 8 sampai 13. Kita baca ya. Baca dalam hati. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Rahab, si perempuan sundal yang adalah lambang kita manusia berdosa ini, yang seharusnya mati, percaya kepada Tuhan dalam huruf besar, yaitu siapa? Allah Bapa. Kami sudah dengar. Ya. Dan dia bersumpah, ya. Maaf saya ulangi, dan dia minta mereka, para pengintai, untuk bersumpah atas nama Allah Bapa. Artinya dia percaya, dia tidak minta itu pengintai untuk bersumpah atas nama dewa-dewanya, tidak. Dia minta atas nama Tuhan. Ya. Inilah iman yang dinyatakan oleh perbuatan. Rahab tidak hanya percaya, tapi dia bertindak. Dia selamatkan dua mata-mata tersebut dan bersedia ambil bagian bersama orang Israel dan hidup bersama orang-orang Israel, yaitu umat-umat Tuhan. Perhatikan apa yang Yosua nyatakan dalam Yosua 6 ayat 25. Yosua 6 ayat 25 berkata, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pengalaman Rahab mirip dengan Rut. Keduanya berasal dari bangsa kafir, penyembah berhala. Tetapi karena mereka mendengar tentang Allah yang benar dan perbuatannya, mereka jadi percaya. Rahab dan Rut rela tinggalkan bangsanya dan bergabung dengan bangsa yang baru, yaitu Israel, agar dapat menyembah Allah yang benar. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Keselamatan akhirnya menjadi bagian Rahab dan Rut. Bahkan dari keturunan mereka akan muncul keselamatan itu sendiri. Melalui Israel dan Naomi, Rahab dan Rut menerima kita semua, ya, kita semua menerima keselamatan. Sebab melalui keturunan Rahab dan Rut, keselamatan datang.
Inilah keluarga Elimelek dan Naomi. Nah, kembali ke buku Rut pasal 2, kita baca ayat 2. Rut pasal 2, ayat 2 dikatakan di sana, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Perkataan Rut ini bukan perkataan sembarangan. Mungkin kita pikir ini biasa. Ini adalah perkataan dari seorang yang telah belajar hukum, khususnya hukum Taurat. Sebab dikatakan dalam Imamat 23 ayat 22, berbunyi, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dari mana Rut tahu ini? Rut tahu tentang hukum ini. Makanya dia minta izin, saya pergi untuk pungut. Karena ada hukum yang mengatakan itu. Rut tahu tentunya dari Naomi. Sebab dari Naomi lah Rut mengenal Allah yang benar dan peraturan-peraturannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, adakah Rut percaya atau tidak akan hukum itu? Dari pernyataannya, Rut percaya. Sebab dia minta izin untuk pergi. Dan dalam masa sulit itu, masa sulit miskin dan menjadi janda, Rut tidak berpikir untuk kembali ke negerinya yang makmur dan tidak perlu pungut-pungut jelai di ladang orang seperti orang miskin. Rut bisa saja berpikir pulang. Ngapain hidup di negeri Israel ini, sementara di negeri sendiri saya berlimpah. Bisa saja Rut berpikir demikian. Setelah beberapa saat, aduh repot juga ikut Naomi ini. Dia miskin, janda, saya juga harus repot urus dia, harus cari makan buat dia, lebih baik saya pulang. Enak-enak di negeri saya. Bisa saja dia berpikir itu. Tetapi tidak. Rut bersumpah dan dia percaya kepada peraturan Allah Bapa. Sebab Bapalah yang menyatakannya. Dan perhatikan dalam terjemahan King James dikatakan, Rut 2 pasal 2 ini dikatakan gini, and Ruth the Moabite said unto Naomi, let me now go to the field and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. Terjemahannya khususnya yang kuning, di belakang dia yang dalam pandangannya aku akan mendapatkan kasih karunia. Hukum yang Allah Bapa nyatakan tersebut adalah wujud dari kasih karunia. Ya, hukum yang menyatakan bahwa kalau kamu menyabit, jangan sampai ke pinggir. Biarkan itu buat orang miskin. Dan kalau ada yang terjatuh, jangan diambil. Itu adalah wujud kasih karunia. Seorang yang tidak berhak, tapi menerima berkat agar dia hidup. Rut percaya dan dia minta izin untuk pergi pungut itu bulir-bulir dari ladang orang yang berkasih karunia kepadanya. Demikian juga kita yang miskin karena dosa. Kita ini harusnya mati, tapi menerima kasih karunia keselamatan oleh iman. Dan kita percaya, kita terima keselamatan itu. Karenanya Naomi izinkan dan berkata, pergilah anakku. Nah, kemana Rut pergi? Kemana saja Tuhan pimpin. Sebab umat yang beriman percaya akan pimpinan Tuhan. Rut 2 ayat 3 berkata, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kebetulan. Sementara dalam versi King James dikatakan her hap. Hap artinya kejadiannya atau ternyata. Jadi terjemahannya harus berkata, jadi Rut itu ternyata berada di tanah milik Boas. Sebab dalam pimpinan Tuhan tidak ada kebetulan. Ya. Jadi Rut pergi untuk pungut jelai dan dia tiba di sebuah ladang yang ternyata milik Boas yang adalah kerabat Elimelek. Lalu datanglah sang pemilik tanah, yaitu Boas. Rut 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata, kamu. Jawab mereka kepadanya,
Tuhan kiranya memberkati tuan. Ingat tadi dikatakan Boas adalah seorang yang berkuasa dalam hukum. Dia tahu isi hukum Taurat. Karenanya dia tahu siapa Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Dan dialah yang menyertai kita. Bagaimana caranya Bapa menyertai kita? Melalui anaknya. Ya. Bapa menyertai melalui anaknya. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab Targum, ya, Alkitab Targum katakan, and behold, Boaz came from Bethlehem and he said to the reapers, perhatikan, the word of the Lord be at your assistance. They replied, the Lord bless you. Dikatakan, dan lihatlah Boaz datang dari Bethlehem dan dia berkata kepada para penyabit, firman Tuhan akan membantumu. Mereka menjawab, Tuhan memberkatimu. Nah, siapakah firman? Yesus, anak Allah. Jadi secara tidak langsung, Boaz menyampaikan kepada para penyabitnya bahwa Bapa yang adalah Tuhan dalam huruf besar menyertai kamu melalui anaknya. Ya, dalam beberapa terjemahan dikatakan memra. Memra itu adalah firman. Memra menyertai kamu, firman menyertai kamu. Firman adalah anak tunggal Allah, yaitu Yesus. Sebab memang Allah Bapa menyertai kita oleh kehadiran anaknya yang disebut Immanuel. Allah beserta kita. Dan memang Yesuslah yang sertai kita sampai akhir zaman dan Yesuslah yang tolong kita. Terlihat jelas bahwa Boaz adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menghormati dan menghargai sesamanya. Meski mereka karyawannya, Boaz adalah tuan yang baik. Dia bukan cari salah, tapi dia mendoakan bawahannya. Tidak heran karyawannya membalas, Allah Bapa kiranya memberkatimu, tuanku. Mereka menunjukkan kasih terhadap satu sama lain dengan saling mendoakan. Demikian juga kita seharusnya. Kita meskipun bukan pimpinan dan karyawan, tetapi ada baiknya kita juga saling mendoakan. Kemudian Boaz memperhatikan sesuatu. Rut 2 ayat 5 sampai 7. Dikatakan, lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sang pengawas benar-benar melakukan tugasnya. Dia ada lihat orang asing yang baru memungut jelai dan segera mencari tahu. Apa yang dia jelaskan ke Boaz adalah hasil perbincangannya dengan Rut. Dan dari hasil pengamatan sang pengawas, Rut itu seorang perempuan yang sangat rajin. Rut terus sibuk dari pagi sampai saat Boaz datang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Dalam terjemahan lain dikatakan, Rut istirahat sedikit di rumah. Selebihnya dia aktif bekerja. Rut adalah wanita yang rajin. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Inilah yang terjadi kepada Rut. Karena dia rajin, dia menerima kelimpahan. Kita baca Rut 2 ayat 8 dan 9. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja pengerempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Mendengarkan penjelasan sang pengawas, Boaz lalu memberikan perhatian kepada Rut, sebab mereka rupanya kerabat. Boaz menyediakan kebutuhan Rut. Apa tanggapan Rut? Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Why have I found grace in thine eyes?
Ruth sujud menyembah karena dia mendapat belas kasihan atau grace dari Boaz. Dan inilah yang sebenarnya Ruth nyatakan kepada Naomi tadi pagi. Pada waktu mau pergi, minta izin, dia bilang apa? Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang berbelas kasihan kepadaku. Perkataan Ruth layaknya doa dan Tuhan jawab. Ruth menerima belas kasihan dari Boaz. Ingat, belas kasihan adalah kondisi di mana kita tidak layak untuk terima, tapi tetap diberikan. Kita yang harusnya mati, menerima keselamatan. Ruth sadar dia tidak layak untuk terima perhatian yang demikian. Sebab dia adalah orang asing, bahkan sebenarnya tidak dapat bergabung dengan jemaah Israel. Sebagaimana kita punya pelajaran pertama. Kalau kita baca Ulangan 23 ayat 3 dikatakan, satu orang Amon dan satu orang Moab tidak boleh bergabung kepada jemaah Israel. Ya. Tapi kemudian Boaz menjawab dalam Rut 2 ayat 11 dan 12. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Artinya Boaz mendengar segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boaz mendengar bagaimana kasih Rut kepada Naomi, yaitu kasih yang rela meninggalkan semuanya. Orang tua, tanah kelahiran, bahkan berhala-berhalanya. Dia tinggalkan dan pergi bersama-sama Naomi pulang ke Bethlehem, bergabung dengan umat pilihan. Dan karena itu Boaz mendoakan Rut agar kiranya menerima upah sepenuhnya dari Allah Bapa dan mendapat perlindungan di bawah sayap Bapa. Allah Bapa tidak bersayap. Namun itu adalah kiasan bahwa perlindungan Allah Bapa dekat dan erat. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kalau ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, itu erat dan dekat. Ya. Sangat erat dan sangat dekat. Itulah perlindungan yang diterima oleh Naomi atas doa Boaz. Kemudian Rut berkata kepada Boaz, Rut 2 ayat 13. Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Boaz menghibur Rut. Boaz menenangkan hati Rut. Dan memang keturunan Boaz nantinya adalah penghibur kita dan memberikan damai sejahteranya ke dalam hati kita sehingga tenang hati kita. Sebab dia menyertai kita sampai kesudahan. Walaupun kita tadinya orang asing sama seperti Rut dan bukan tergabung dalam umat Allah seperti perempuan-perempuan hamba-hamba Boaz, tapi oleh karena kasih karunia Bapa kita diterima menjadi anak-anaknya. Kemudian waktunya tiba untuk makan, yaitu makan siang. Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boaz mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ini adalah bukti bahwa Boaz adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mengerti akan firman Tuhan dan hukum-hukum yang berlaku. Imamat 25 ayat 35 berkata, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Boaz memperhatikan keluarganya yang miskin. Inilah hidup belas kasih itu. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar
dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Inilah yang Boas teladankan. Dia tahu Rut adalah kerabatnya, dia tahu mereka dalam kondisi susah dan miskin, dia beri makan, dia bantu. Ya. Kemudian dalam ayat 10 dan 11, masih dalam Yesaya 58, dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, yaitu untuk makan, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Inilah kehidupan Yesus di dunia ini. Yesaya 58 adalah teladan Yesus bagi kita. Yesus selalu berbuat belas kasih, dan demikianlah nenek moyangnya. Boas berbelas kasih. Nah, apa yang Rut lakukan setelah makan? Rut 2 ayat 15 dan 16 berkata, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Setelah makan, Rut kerja lagi. Ya, anak-anak perempuan. Habis makan, bukan ambil HP, masuk kamar, ya, main HP seharian di kamar. Habis makan, kerja. Sungguh seorang menantu yang rajin. Siapa mertua tidak senang dapat menantu seperti begini? Ya. Rajin dia. Tidak ada keinginannya untuk kembali ke masa lalu, ke dunianya untuk menikmati kemakmuran dan kesenangan. Tidak ada. Rut rela pergi bekerja, pungut jelai sepanjang hari demi mengurus mertuanya, yang adalah orang tuanya. Dan kembali melalui ayat ini terbukti Boas adalah seorang yang berkuasa dalam hukum, yaitu hukum Taurat. Dia tahu firman Tuhan dalam Imamat 23 ayat 22 yang kita sudah baca. Mari kita baca lagi. Yang dalam pelajaran pertama. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bahkan oleh kasih karunia Boas, dia suruh pekerja-pekerjanya dengan sengaja jatuhkan sedikit-sedikit agar Rut bisa pungut lebih. Inilah wujud daripada belas kasih. Sebab firman Tuhan berkata dalam Ulangan 24. Ya, saya ulangi. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 24 ayat 19 sampai 22. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Ya. Jadi kan kalau kita bikin tuayan, kita bungkus ya, jadi satu berkas-berkas. Bawa pulang, ada yang ketinggalan. Jangan balik. Itu peraturan Tuhan. Biarkan itu ya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memitik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya. Sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan. Sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini. Ini perlu kita perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Inilah kehidupan belas kasih yang Allah Bapa ajarkan kepada umat-umatnya. Kalau di dunia ini orang hidup seperti begini, tidak ada masalah. Ya. Tetangga-tetangga kita tidak akan bermasalah dengan kita. Sebab dia tahu kita tidak akan lupakan mereka. Kalau ada tanah kita berisi tanaman, tidak kita habiskan buat diri sendiri. Ada yang bisa mereka ambil dan nikmati. Kehidupan belas kasih ini bukan karena program jemaat, bukan karena program kelompok,
bukan karena si A, si B yang bilang, bukan. Tetapi karena dulu adalah budak. Orang Israel adalah budak di Mesir, tapi oleh karena kasih karunia Allah, mereka dibebaskan. Kita juga adalah budak dosa. Oleh karena kasih karunia Allah, kita dibebaskan. Bukan hasil usaha kita, bukan karya kita, tapi karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kamu dapat kasih karunia dari saya, Tuhan bilang. Sekarang bagian kamu untuk memberikan kasih karunia kepada orang lain. Kamu sudah merdeka, orang lain belum, bantu mereka. Ini caranya. Jadi kalau kita berbelas kasih, jangan ingat, oh ini program kelompok, oh ini si A yang bilang, oh ini gara-gara khotbahnya saudara Tambunan. Bukan. Ingat, kalau kita berbelas kasih karena apa? Karena dulu kita budak dosa. Tapi oleh karena Kristus kita dibebaskan, kita menjadi orang merdeka. Itu membuat kita berbelas kasih kepada sesama. Apapun bentuknya, saya yakin tidak semua punya kebun. Tapi kita masih bisa berbuat belas kasih. Yang punya restoran, bagi-bagi orang yang tidak mampu. Macam-macam kita bisa buat untuk nolong sesama. Inilah dasarnya kita menghidupkan belas kasih. Sebab dahulu kita budak, sekarang kita dimerdekakan. Kita memberikan kepada mereka yang tidak layak untuk terima. Mungkin kita tidak kenal orang-orang ini, tapi kita kasih kepada mereka. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Namun perhatikan, Rut meskipun miskin dan tidak punya makan, dia tidak tinggal diam di rumah dan tunggu orang datang bawa makanan. Dia pergi berusaha cari makan, dan waktu dia berusaha cari makan, dia beroleh belas kasihan. Kenapa perlu kita perhatikan ini? Sebab sering kita merasa menjadi orang paling susah di dunia. Kita merasa kita paling miskin, kita tidak punya apa-apa. Dan kita akhirnya berdiam diri di rumah, tunggu-tunggu orang datang bawa berkat. Tidak demikian dengan Rut. Dia bangkit, dia pergi keluar, mencari, percaya Tuhan pelihara, dan Tuhan pimpin, dan dia dapat belas kasih. Jadi jangan biasakan bahwa, wah saya orang paling susah di dunia, orang wajib memperhatikan saya tidak punya apa-apa, tolong ingat saya kah, saya tidak bisa makan ini, segala macam. Itu kebiasaan kita manusia. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berusaha, kita kerja, apapun itu. Seperti Rut, dia pungut jelai, dia dapat kasih karunia Allah. Dan bahkan Boas minta untuk pekerja-pekerjanya sedikit-sedikit kasih tinggal, ya, supaya makin banyak dia pungut. Dan dia bilang jangan buat kasar ya. Boas lindungi dia, Boas berkati, Boas lindungi. Jadi kalau kita mau bekerja, mau berusaha dalam Tuhan, percaya akan firman-Nya, Tuhan akan berkati. Ya. Jangan hanyut dengan perasaan kita. Apa hasil kerja Rut? Apa yang dia lakukan berikutnya? Rut 2 ayat 17 sampai 19 berkata, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Jadi dia tidak hanya pungut, dia irik, dia jadikan tepung. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Dia nggak langsung pulang waktu selesai memungut. Dia kerjakan dulu itu, baru dia pulang. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Dia juga cari tahu, bukan hanya Boas cari tahu mengenai Rut, tapi Rut juga cari tahu siapa sih yang punya tanah ini. Dia tentunya berinteraksi dengan para pekerja. Oh, itu namanya Boas. Itu sebabnya dia lapor kepada mertuanya.
Rut bekerja dengan rajin, ditambah belas kasihan Boas, menghasilkan tepung 1 eva. Berapa 1 eva? Ada yang masih ingat? Jadi 1 eva itu sama dengan 36 kilo. Itu hasil yang dia sudah irik. Baca itu ya. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira se-eva jelai banyaknya. Jadi bisa-bisa yang dia irik lebih dari situ. Karena untuk bikin tepung kan dihancurkan. Itu dia punya batang-batang kan tidak dipakai. Cuman bulir-bulir saja. Bagaimana ini kerajinan? Terus terang saya minta maaf. Saya waktu merenungkan ini, saya tidak terasa romantis. Karena seringkali orang merasa buku Rut ini buku romantis. Buku cinta kasih. Saya tidak merasa itu. Saya merasa terharu membayangkan kehidupan Rut ini. Dia dari pagi sampai sore kerja. Yang dia pungut menghasilkan 36 kilo tepung. Dan menurut para ahli sejarawan Alkitab, itu untuk bisa makan sampai 10 hari. Bagaimana kasihnya kepada mertuanya, mengurus orang tuanya. Dia tidak ingat pulang lagi ke Moab untuk hidup mewah-mewah di sana. Dia bisa pulang ke rumah orang tuanya, hidup tenang di sana. Bahkan mungkin bersuami lagi, enak-enak di rumah. Oh tidak. Sekali dia bilang, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku, dia di situ. Apapun yang terjadi. Ya. Karena dia bukan cari kenikmatan, ingat pekabaran pertama ya. Dia tidak cari kenikmatan, dia ikut Naomi bukan karena Naomi orang kaya atau punya apa-apa, bukan. Naomi orang miskin sudah janda. Dia ikut Naomi karena Naomi dia dapat menyembah Allah yang benar. Dia tinggalkan dewa-dewanya. Jadi anak-anak perempuan harus rajin ya, meskipun mungkin tidak pungut jelai, tapi di rumah harus rajin. Membantu orang tua. Dan tidak hanya itu, Rut juga tidak mementingkan diri dalam soal makanan. Makanan yang dia terima dari Boas tidak dia habiskan, tapi Rut sisihkan untuk mertuanya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 5 ayat 4. Berbunyi, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Inilah teladan Rut. Inilah teladan bagi kita, para anak dan para menantu dan para cucu. Kemudian Naomi bertanya dalam Rut 2 ayat 17 sampai 19, ayat 19 terutama, di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Ini juga pertanyaan penting, kenapa? Karena Rut melihat hasil, ini hasilnya bukan sedikit ini. Dari mana kamu kerja kok bisa dapat segini? Siapa itu orang yang memperhatikan kamu itu? Dan kata memperhatikan ini, mungkin kita pikir hanya melihat, memperhatikan. Makanya kita perlu lihat terjemahan lain, dalam versi King James dikatakan, Blessed be he that did take knowledge of thee. Artinya, diberkatilah dia yang mencari tahu tentang dirimu. Ya. Jadi bukan memperhatikan, siapa itu ya? Oh ya sudah, tidak. Boas cari tahu. Dia tanya siapa? Pengawasnya. Siapa itu? Ya. Dia dengar semua cerita. Boas cari tahu siapa Rut dan apa yang terjadi kepada Rut serta Naomi. Dan oleh karena pengetahuan yang dia terima itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Istilahnya, tidak kenal maka tidak sayang. Boas cari tahu siapa itu orang itu. Makanya si Rut bilang, diberkatilah dia yang mencari tahu tentang kamu. Sebab karena dia akhirnya tahu siapa kamu, maka diberikanlah belas kasihan. Boas memperhatikan Rut karena dia tahu siapa Rut serta pengalamannya. Boas tahu Rut tinggalkan segalanya demi ikut Naomi dan menyembah Allah Bapa. Yesus mengenal masing-masing kita. Dia tahu nama kita. Yesus tahu tempat tinggal kita. Bahkan Yesus tahu siapa yang tinggal dalam rumah kita. Yesus tahu pengalaman kita sebab dia sudah alami terlebih dahulu. Karenanya Yesus memperhatikan kita. Yesus tinggalkan sorga demi kita yang hina. Dari Rut,
yang rela tinggalkan segalanya, akan muncul seorang juru selamat yang rela tinggalkan sorga untuk tebus kita. Jalur keturunan Yesus itu tidak sempurna. Ada orang asing Kanaan dengan Moab. Bahkan ada pelacur seperti Rahab. Tetapi mereka bertobat dan teladan kehidupan mereka nantinya nyata dalam hidup Yesus. Yesus orang yang berbelas kasih. Yesus orang yang rajin, ya, memperhatikan. Yesus penghibur, penolong. Perhatikan apa yang Naomi nyatakan tentang Boas. Rut 2 ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Naomi sudah doakan tadi, diberkatilah orang yang mencari tahu tentang kamu itu. Tapi begitu dia dengar, oh itu orang namanya Boas, oh itu kerabat kita, Naomi doakan lagi, diberkatilah orang itu kiranya, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada dia, yang masih hidup dan kepada keluarganya. Sebab Elimelek masih anggap Naomi sebagai keluarga. Seringkali kita, kalau suami istri salah satu sudah meninggal, keluarga daripada salah satu sudah tidak anggap keluarga. Ya, ada kejadian seperti begitu ya. Bisa saja Boas sudah dianggap Naomi keluarganya, sebab Elimelek sudah mati. Sebab Naomi juga bisa menikah lagi sama pria lain. Demikian juga dengan Rut. Sudah bukan keluarga saya lagi. Tapi Boas mendengar ini adalah istrinya Elimelek, ini adalah menantunya Elimelek, ini keluarga saya. Dia perhatikan. Makanya Rut doakan yang mengaruniakan kasih setia kepada yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Nah, tentang penebus ini, Naomi juga ahli hukum, dia mengerti hukum yang berlaku. Imamat 25 ayat 23 sampai 25 berkata, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ini yang terjadi kepada Elimelek. Pada waktu dia pindah ke Moab, dikatakan dia pergi dengan tangan penuh. Sebab pada waktu dia pergi, dia jual tanahnya. Tapi sesuai hukum Tuhan, tidak boleh tanah dijual mutlak. Harus ada kesempatan untuk tebus kembali, sehingga tanah itu boleh kembali kepada pemiliknya. Jadi kalau sebenarnya umat-umat Tuhan, bahkan manusia di seluruh dunia ini, menghidupkan hukum Tuhan ini, tidak ada perang atau pertikaian gara-gara tanah. Ya. Kalau kita jual tanah sama orang, terus satu waktu kita mampu untuk tebus lagi, orang itu harus kasih kembali. Yang penting ditebus, dibayar. Ya. Tapi kalau zaman sekarang bisa berubah harganya berkali lipat. Ya. Sekarang kita beli 100, minggu depan sudah 200 dia. Tidak heran terjadi pertikaian terus gara-gara tanah. Tapi kalau kita ikut hukum Tuhan, tidak. Dan Naomi tahu, karena dia sudah jual tanahnya, dan dia tahu kaum kerabat yang bisa menebus tanah miliknya dia itu supaya dia kembali menerima tanahnya itu. Intinya, kehormatan keluarga Elimelek akan dipulihkan jika Boas berkenan menebus. Dan bukan hanya masalah tanah atau harta, tapi keturunan juga. Perhatikan Ulangan 25 ayat 5 sampai 7 dan juga nanti sampai ayat 10. Dikatakan di sana, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya,
dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Ayat 8-10. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Ini kita perlu ingat karena nanti akan kita lihat dalam cerita selanjutnya. Dan memang terbukti nanti Boas mengerti akan hukum ini dan dia akan praktekkan. Naomi juga tahu akan hukum ini dan dia ajarkan kepada Ruth. Kita akan lihat ceritanya nanti pada bagian ketiga. Dan mendengarkan doa Naomi, tadi doa Naomi memberkati Boas terus, Ruth berkata dalam Ruth 2 ayat 21-23. Lalu kata Ruth, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Boas menerima Ruth dan memperhatikan Ruth. Boas tidak anggap Ruth orang asing lagi. Dia minta Ruth dekat dengan kelompoknya agar Ruth boleh memperoleh belas kasihan dari Boas hingga musim menuai selesai. Dekat dengan Boas dan pekerja-pekerjanya itulah perlindungan dan keselamatan, sebab dia beroleh makan untuk hidup. Demikian juga dengan kita, bila mana kita dekat dengan Yesus dan para gembalanya, agar kita memperoleh perlindungan dan keselamatan. Hubungan kasih ini Salomo tuliskan dalam Kidung Agung 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Yesus adalah kekasih kita, dan kita pun adalah kekasihnya. Sesama kekasih, rindu dekat, bahkan ingin selamanya dekat. Makanya Boas katakan, dekat-dekat sama perempuan-perempuan dalam kelompok saya. Sebab dia mau lindungi dan perhatikan. Yesus juga demikian kepada kita, dekat-dekat dengan gembala-gembala saya. Jangan jauh-jauh. Nah, adakah Ruth selamanya tinggal bersama Naomi? Kita akan ikuti kisahnya dalam pelajaran 3 nantinya. Tetapi ingat saudaraku dalam Tuhan, sebagai penutup, kita perlu berkuasa dalam hukum sebagaimana Boas, mengerti dan melakukannya, menghidupkannya. Kita memiliki iman dan perbuatan, sebab mereka semua pertama-tama mendengar, Ruth mendengar, Rahab mendengar akan Allah yang benar dan perbuatannya. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang mereka ceritakan itu adalah firman, yang mana dicatat dalam Alkitab untuk menjadi kekuatan dan pelajaran bagi kita. Rahab dan Ruth dengar, mereka percaya, mereka bertobat, mereka tinggalkan segalanya dan ikut Tuhan yang benar. Allah Bapa sertai kita dalam anaknya. The word katanya, be with you and assist you. Immanuel beserta kita.
Allah beserta kita. Jangan malas. Mari kita semua menjadi orang-orang atau umat-umat Tuhan yang rajin. Dimanapun, siapapun, apapun tugas kita, biarlah kita orang yang rajin. Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Hiduplah kita berbelas kasih, sebab dulu kita budak, sekarang kita merdeka dalam Yesus. Filipi 2 ayat 1 katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Hidup belas kasih bukan karena hari Sabat saja, bukan karena Sabat sore program kelompok. Hidup belas kasih di mana-mana kita lakukan. Kapan saja, dengan siapa saja. Sebab kita telah merasakan kemerdekaan, kita sudah dibebaskan, bukan budak lagi. Kita orang merdeka dalam Tuhan. Kita ingin juga merdekakan orang lain, minimum melalui perhatian kita yang kecil itu. Dan penghibur kita adalah Yesus. Ketenangan hati kita adalah pemberian Dia, sebab Dia katakan, kasih karuniaku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Kristus dalam hati, kita tenang. Hormati orang tua. Kita semua masih punya orang tua umumnya. Mari kita hormati orang tua kita. Bahkan mertua kita. Kadang-kadang kita hormat orang tua, tapi mertua kurang. Kita hormati orang tua, termasuk mertua. Dan kenali kekasih kita, agar kita selalu dekat dengan Dia. Jangan salah Yesus. Sebab sekarang ini gereja mengajarkan Yesus yang lain. Jangan salah dekat. Kita harus kenal Yesus yang benar. Dan begitu kita kenal Dia, kita dekat dengan Dia. Sebab perlindungan dan keselamatan menjadi bagian kita hanya dalam Yesus yang adalah anak yang Bapa peranakan. Yesus kekasih dan penebus kita. Dekat dengan Dia, dekat dengan gembalanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita. Sebagaimana kita mengakhiri tahun ini, kita menjadi umat-umat Tuhan yang penuh belas kasih. Hidup merdeka dalam Yesus dan menyatakan kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bagi yang bisa bertelut, saya undang bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih hari Sabat ini kami boleh berkumpul berbakti. Terima kasih boleh melayani. Terima kasih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa halangan. Terima kasih atas pelajaran yang kami terima melalui diskusi Alkitab. Dan terima kasih atas pelajaran dari pengalaman Ruth yang baru saja kami dengar. Ada banyak pelajaran, ada banyak pesan, nasihat yang penting bagi kami. Agar melalui pengalaman Ruth, hidup kami diubahkan. Sebab dari Ruth yang adalah orang asing, demikian juga Rahab yang adalah pelacur, muncul keselamatan, muncul perlindungan, muncul penghiburan, yaitu Yesus Kristus. Kami sebenarnya harusnya mati. Kami orang asing, bersundal. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk selamat. Karenanya biarlah masing-masing kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Engkau berikan. Kami yang tidak layak, Engkau selamatkan. Dan biarlah melalui pengalaman ini, kemerdekaan menjadi bagian kami. Kehidupan kami juga kehidupan yang penuh belas kasih. Kami memperhatikan sesama, terutama kaum kerabat dan keluarga. Dan juga menghormati orang tua, mertua. Demikian juga anak-anak kami semua, dari yang kecil sampai yang besar, agar mereka belajar untuk hidup rajin, tidak bertenang diri atau bermalas-malas, dan pada akhirnya mereka menjadi teladan. Demikian juga dengan orang-orang yang mungkin merasa dirinya susah, miskin, dan tidak punya apa-apa. Janganlah mereka hanya bertenang di rumah, menunggu-nunggu berkat, tetapi mau keluar dan berusaha. Percaya firman Tuhan dan belas kasih akan diterima. Dan biarlah melalui pengalaman ini kami hanya selalu dekat kepada Yesus. Sebab Yesuslah pelindung kami, gembala kami, Yesuslah penebus kami. Dan biarlah kami juga membawa orang-orang datang dekat kepadanya. Melalui kesaksian dan kehidupan kami yang dekat dengan Dia. Dengan kami dekat dengan Kristus, kami menjadi terang kepada sesama dan mereka datang kepadanya. Kami berlindung di bawah sayapnya, dekat dan erat. Dan bila mana Engkau datang kedua kali ya Tuhan,
kami semua selamat hidup bersama dengan Engkau di sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.